إظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kebajikan bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu dalam keadaan sehat. Selamat datang di media pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi SMA Ma'arif NU Karanganyar Aswaja Islamic School. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi, perangkat keras jaringan komputer untuk akses internet. Apa yang Anda ketahui tentang jaringan internet? Mari kita bahas satu persatu. Internet merupakan kebutuhan setiap manusia yang saat ini sudah merupakan sebuah kebutuhan yang wajib ada. Pengertian jaringan internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Switch, sering disebut dengan TCP/IP, sebagai protokol pertukaran paket atau paket switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna. Apa saja perangkat keras untuk akses internet? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada komputer server. Komputer server adalah komputer induk yang menyediakan data yang akan diakses oleh klien. Di mana komputer server adalah sebuah perangkat komputer dengan spesifikasi tertentu, bertugas mengelola akses pada suatu jaringan, menyediakan sumber daya, dan menyimpan informasi tertentu. Yang kedua, komputer klien. Komputer klien adalah sebuah komputer dalam jaringan yang menggunakan sumber daya yang disediakan oleh server. Komputer klien bisa jadi berupa PC, ataupun laptop yang sering kita gunakan. Yang berikutnya adalah kabel. Ketika membicarakan jaringan, pasti tidak akan lepas dengan kabel jaringan. Sebelum ada teknologi WiFi, dulunya sebuah internet tersambung dengan kabel jaringan. Kebanyakan kabel yang digunakan jenisnya yaitu yang pertama ada UTP, Unshielded Twisted Pair, yang kedua kabel koaksial, dan yang terakhir adalah fiber optik. Berikut saya jelaskan satu persatu tentang kabel. Kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair ini sering kita jumpai untuk koneksi internet. Biasanya dalam sifatnya adalah lokal, yaitu jarak tertentu, tidak begitu luas. Nah, jenis koaksial itu ada yang pabrikan, ada yang juga yang bisa kita rangkai sendiri. Kemudian pasangannya adalah konektor RJ45. Yang kedua yaitu koaksial kabel. Kabel koaksial ini mirip seperti kabel-kabel yang dipakai untuk antena. Ini sering dipakai juga atau dapat dipakai juga untuk mentransmisikan data pada sebuah jaringan. Akan tetapi ini sudah mulai ditinggalkan karena memang tingkat kecepatannya dan tingkat kualitasnya itu jauh dibandingkan dengan jenis yang lain. Dan jenis kabel yang ketiga yaitu adalah fiber optik. Fiber optik adalah jenis kabel yang memiliki kecepatan transfer data paling bagus, memiliki kecepatan data yang paling tinggi atau yang paling besar. Berikutnya ada konektor. Konektor itu ada konektor RJ45, konektor BNC, konektor ST atau untuk fiber optik. Nah, konektor RJ45 pasangannya adalah UTP. Konektor BNC adalah kabel koaksial, konektor ST adalah
dengan menggunakan kabel fiber optik. Berikutnya adalah switch. Switch adalah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk memecah jaringan dari satu server menjadi beberapa klien dalam jaringan lokal. Biasanya port yang tersedia pada switch itu kelipatan 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Berikutnya masuk pada beberapa bagian hardware-nya lagi adalah access point. Access point memiliki fungsi untuk mentransmisikan sinyal wireless yang diterima dari router atau kabel jaringan sehingga sinyal yang diterima oleh klien bisa lebih baik. Access point ini cocok digunakan untuk area-area yang memiliki sinyal yang kurang baik. Akan tetapi ini pun masih agak terbatas karena biasanya terbatas dalam satu ruangan tertentu atau dalam satu gedung tertentu. Jadi jaraknya hanya beberapa puluh meter saja menggunakan access point yang lokal. Kemudian network card. Network card atau sering disebut dengan network interface card, disingkat dengan NIC, adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Jadi ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk terhubung ke sesama unit komputer. Kemudian berikutnya adalah modem. Modem sering disebut juga dengan modulator demodulator. Ini merupakan alat yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi digital ataupun sebaliknya. Modem sekarang itu sudah berbentuk USB, mudah untuk digunakan. Yang dulunya modem itu masih menggunakan koneksi dial-up. Bayangkan saat itu masih sangat ribet sekali dalam settingannya ketika kita menggunakan koneksi dial-up. Selanjutnya saatnya kuis. Nanti akan saya berikan 3 soal, silahkan untuk dijawab di kolom komentar. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang internet? Yang kedua, bisakah Anda jelaskan tentang manfaat internet? Dan yang ketiga adalah perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk akses internet. Demikian pembelajaran singkat kali ini, mudah-mudahan dapat memberikan sedikit manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat, semamkar, wibawa.